Dinaungi iklim tropis membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam, terutama dari sisi pertanian dan perkebunan. Durian, buah tropis yang terkenal dengan sebutan raja dari segala buah ini, terkenal akan keenakannya. Beragam jenis durian tersebar di seluruh Nusantara. Yang saya bilang barusan, harus hati-hati kalau panen durian karena bisa tiba-tiba ada yang jatuh dari atas pohon ini seperti ini. Orang sini bilangnya otak tulene atau otak durian ini. Jos, enak banget. Ini dia namanya Kerajaan Pempakin. Tuh lihat di sekitar saya. Semuanya pempakin-pempakin yang sudah kuning, jadi ini tinggal diambil saja. Ya, kita pakai yang atas sana ya bisa. Tuh di sebelah sana. Ini salah satu jenis durian yang mau kita ambil. Ini adalah jenis durian lokal. Jadi memang pohonnya tidak terlalu tinggi. Kalau tingginya 2 meter pun itu sudah berbuah ya Bu ya? Sudah berbuah, bayangin 2 meter. Ini kira-kira 4 sampai 5 meter yang kita ambil sekarang dan harus dipanjat memang. Durian merupakan tanaman asli Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Ini lagi banyak banget Pak. Banyak. Tapi pohonnya emang nggak tinggi-tinggi ya Pak ya? Ya, 1,5 meter ini. Hah? Sudah berbuah. Ini 3 meter 3 ini meter Pak. ya. 3 meter. Ini kita temuin lagi satu pohon yang banyak sekali duriannya dan memang tingginya nggak terlalu tinggi ya Pak ya. Ini 2 sampai 3 meter. Tuh, tapi berbuah banyak sekali. Banyak banget buahnya. Jadi nanti diambilnya yang udah diikat-ikat Pak. Wow. Ini duriannya lumayan ukurannya walaupun tidak terlalu besar, tapi ya memang jenis durian lokal itu ukurannya segini-segini, tidak terlalu besar. Nah, kalau misalnya kita sudah pilih-pilih mana durian yang kurang bagus, mana yang bagus, itu biasanya yang agak-agak kelebihan dan kurang bagus lagi musim panen itu kita buat. Nah, kalau di sini yang kurang bagusnya itu diolah menjadi masakan, namanya dodol durian. Bahan untuk membuat dodol durian sangat mudah. Hanya santan, tepung beras ketan, gula, dan tidak lupa bahan utamanya yaitu durian. Kunci keberhasilan dari kita membuat dodol itu terletak pada cara pengadukannya. Jadi kalau misalnya ngaduknya pelan-pelan, terus sabar, supaya menghasilkan nanti kekentalan yang sempurna. Ini kayaknya teksturnya udah mulai berubah. Dodolnya udah jadi sangat kental sekali. Sepertinya udah matang ya Bu kalau kayak gini ya Bu ya? Kayaknya sudah waktunya untuk diangkat ya Bu ya. Bu, ayo Bu sini Bu! Setelah tadi udah lumayan pegel tangan untuk ngaduk-ngaduk dodolnya bisa dinikmatin juga. Saya udah nggak sabar untuk nyobain. Aduh kurang banyak Bu. Aduh udah mulai susah disendoknya. Wah, ini satu suapan paling enak nih biasanya yang pertama Bu. Sampai terakhir. Enak. Ini
rasanya enak banget, beda sama tadi. Ini sebenarnya momen langka banget saya bisa nyobain adonan dodol durian. Karena ya itu tadi, kalau misalnya lagi musim durian, masyarakat beberapa ada juga yang masak, ada juga yang enggak. Jadi bener-bener beruntung saya bisa nyobain masakan seenak ini. Dimakannya juga sama ibu-ibu rame-rame, lebih nikmat lagi. Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang! Petualangan mencari raja dari segala buah terus berlanjut. Kabupaten Merangin yang berada di Provinsi Jambi dikenal memiliki potensi perkebunan yang unggul. Perkebunan durian salah satunya. Panen durian! Sekarang saya lagi ada di Desa Air Batu. Nah, di sini adalah pusat kebun durian yang ada di Kabupaten Merangin. Tapi sebelumnya, ini saya lagi bantuin ibu-ibu dan juga bapak dulu untuk ambilin duriannya. Ini sudah jatuh semua di bawah, saya sampai bingung milihnya yang mana. Sudah berserakan. Kegiatan pungut durian ini menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat ketika musim panen. Ambilin lagi, hati-hati ya ibu ya. Ini sebenarnya saya ngambilin durian itu agak deg-degan, seneng dan juga deg-degan karena bisa tiba-tiba ada yang jatuh yang masih di pohon tuh di atas. Nanti takutnya tiba-tiba jatuh, kita lagi ngambilin di bawah, jadi harus ambil ke atas. Ini yang saya bilang barusan, harus hati-hati kalau panen durian karena bisa tiba-tiba ada yang jatuh dari atas pohon ini seperti ini. Ayo, banyak ya hasil. Nih bayangin, dalam satu hari bisa dapetin durian sebanyak ini, dan kalau di sini masa panennya tuh selama 1 bulan. Bapak mau beli durian kah? Ayo, mau yang mana? Ayo pilih-pilih, sini Bapak. Setiap hari dalam kurun waktu masa panen, pengepul ini biasa berkeliling kebun mendatangi tiap petani. Mereka memilih hasil durian terbaik untuk dibawa ke pasar. Ini berarti tadi laku kita dengan harga 20.000. Ada yang kecil dan juga ada yang besar. Bapak pinter nawarnya. Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Saya bisa nyobain durian khas di sini. Tempoyak merupakan olahan masakan khas tanah Sumatera, menggunakan bahan dasar buah durian yang matang. Tempoyak adalah teknik pengawatan daging durian dengan cara fermentasi. Teksturnya lembek dan akan menghasilkan rasa asam yang khas. Menurut penelitian, rasa asam yang khas ini berasal dari tingginya kadar lactic acid bakteria yang terbentuk saat proses fermentasi. Ini dari beberapa puluh durian, jadinya hanya 2 baskom seperti ini. Nah, habis ini mau langsung ke proses fermentasinya. Kita campur dengan garam supaya dia tahan lama dan juga bisa awet sampai 1 tahun ya, Ibu ya? Nah, sudah ya, ini ya, Mama ya, sudah rata. Setelah dikasih garam dan sudah dicampur rata, ini langsung biasanya dimasukin ke tempat yang lebih kedap udara dan juga kecil ya Mama ya, supaya tidak ada ulat masuk ke dalam dan juga tidak ada udara yang masuk. Jadi dia tidak membusuk di dalam. Di sini sudah ada 2 bahan, udah ada tempoyak dan juga ikan yang sudah saya ambil. 2 bahan ini akan disatukan menjadi olahan khas di sini, namanya asam doyan. Asam doyan, sebutan menu kuliner yang digemari masyarakat Air Batu. Berbahan utama kombinasi fermentasi durian, ikan air tawar, dan bumbu rempah yang unik. Karena rasa tempoyaknya ini asam, jadi untuk netralisir rasa asamnya itu kita gunain cabai. Biar pedas ya Bu ya? Pedas asam.
Tempoyak yang siap diolah terlebih dahulu diaduk hingga larut dengan air. Tujuannya agar bumbu dapat meresap dengan mudah. Awas, nah setelah mendidih, kuahnya ini langsung dicampur dengan ikan. Ini kelihatannya sudah mengental ya Bu ya, sudah berbuih. Penasaran rasanya kayak gimana. Bumbu dan tempoyak dibiarkan matang terlebih dahulu agar cita rasanya lebih keluar. Kombinasi ikan penghasil protein yang tinggi dan tempoyak juga memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Kandungan kalsium dan fosfor pada tempoyak dipercaya dapat menjaga tulang lebih kuat. Rasa asam doyannya ini enak, asam, asin, pedas. Jadi agak-agak aneh di mulut. Cuma di sini rasa duriannya itu masih sangat kuat ya Bu ya. Karena ini tempoyaknya baru difermentasi 2 hari. Tapi kalau misalnya udah setahun atau 5 bulan itu lebih enak Bu. Tidak ada rasanya ya. Lagi-lagi pengalaman baru saya dapetin di Jejak Petualang. Saya bisa nyobain olahan dari 2 makanan kesukaan saya, ada durian dan juga ikan. Dijadikan satu, rasanya enak, ditambah makannya rame-rame, makin nikmat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Kini saatnya menginjakan kaki di Pulau Maluku, tepatnya di kawasan Kabupaten Seram bagian barat. Kali ini berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 3 jam adalah satu-satunya cara untuk mencapai lokasi tujuan saya. Kita mau ke sana, ke punggungan gunung sana, satu dusun di kawasan Indah Mosol. Emang kayak namanya ya, Indah Mosol itu artinya perempuan di atas gunung. Saya perempuannya, gunungnya masih di sana. Semangat! Hidup di tengah kontur perbukitan yang subur membuat masyarakat di wilayah Indah Mosol dianugerahi hasil alam yang luar biasa, seperti yang satu ini. Panen durian memang menjadi kegiatan tahunan masyarakat Indah Mosol, termasuk pula di kawasan Dusun Rumah Tita. Lagi panen duren. Wah, banyak banget, Pak. Tumbuhan bernama ilmiah Dureozibetinus ini sebenarnya adalah tanaman liar yang mampu beradaptasi di segala cuaca. Meski buah durian hampir dapat ditemui di seluruh kawasan di Indonesia, namun khusus di kawasan Maluku, durian matang cenderung berwarna hijau dan kerap memiliki ukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan kawasan lain. Bapak-bapak sedang ikat-ikat durian, mau diangkut dari Rumah Tita ke bawah untuk dijual. Mau musim kemarau kah, musim hujan kah, pokoknya banyak sekali durian Bapak ya. Iya, banyak. Cuma kalau musim hujan, lebih besar ukurannya. Nggak seperti ini masih kecil Bapak ya. Buah durian mungil ini memiliki konsumen tetap. Tak hanya dari Pulau Seram, penikmatnya juga datang dari kota Ambon. Itulah mengapa setiap matahari terbit, masyarakat rutin mengumpulkan buah durian matang yang berjatuhan di tanah untuk dijual. Orang sini bilangnya otak pulene atau otak durian ini. Jos, enak banget. Creamy, gurih. Kalau orang biasanya ini durian susu, enak memang. Biasa diolah apa Om? Ini bisa masak di bambu lagi. Bambu? Iya. Unik nih ya, dibakar bambu. Saya harus coba. Bakar Pak. Rasa daging durian yang khas membuat buah tinggi glukosa ini kerap dinikmati tanpa olahan. Namun di Dusun Rumah Tita, masyarakat mengolah durian untuk mengurangi aroma durian yang menyengat. Sederhana sekali alatnya. Menjepit dari bambu, wadahnya juga bambu. Memang di sini masyarakat cerdas sekali memanfaatkan apa yang ada. Bambu tumbuh subur di sini Pak ya. Tumbuh subur, jadi dimanfaatkan ini untuk peralatan masak. Bambu yang telah diisi durian kemudian dibakar dalam api. Cukup 5-10 menit agar kandungan nutrisi dalam durian tidak hilang.
Walau dibakar tanpa diberi air, daging durian tidak akan hangus. Hal ini dikarenakan dengan kandungan air dalam bambu menjaga durian agar tidak kering. Cara olahan ini memang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Wemale. Menikmati durian memang baik bagi kesehatan. Kandungan gula, protein, dan vitamin yang melimpah dinilai mampu mencukupi kebutuhan gizi setiap harinya. Namun, unsur gizi yang kompleks ini juga dapat menghasilkan panas dalam tubuh bila dikonsumsi dalam berlebihan. 1 buah dalam 1 hari merupakan batas maksimal untuk mengkonsumsi buah khas Asia Tenggara ini. Enak banget. Memang alkoholnya berkurang dan rasa manisnya lebih terkumpul sepertinya. Dan ada bau-bau gosong hasil bakaran tapi enak. Jadi buat yang bosen olah durian begitu-begitu aja, nih ada resep olah durian ala rumah Tita. Mantap, Pak. Panen durian berlanjut ke hutan Kalimantan. Gini nih aktivitas warga desa Hajak kalau lagi panen duren. Jadi sambil nunggu durennya jatuh dari pohon, diolah dulu jadi dodol atau bahasa sini namanya apa? Lampu. Lampo. Nah kira-kira seperti apa pengolahannya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Bedanya bikin lampu ya, lampu dengan tempoyak. Kalau lampu itu yang udah matang tapi langsung kayak masih fresh gitu loh. Kalau misalnya tempoyak matang juga tapi sudah mulai fermentasi. Nah itu tuh nanti beda di tekstur, beda di rasa. Pembuatan lampuk durian sangat sederhana, murni daging buah durian tanpa dicampurkan apapun. Inilah yang membuat lampuk dari daerah Hajak terkenal dengan kualitas rasanya. Widih, boleh cobain nggak? Boleh. Cobain ya. Enak banget, manis sumpah ini. Dan nggak terlalu sebau durian pada umumnya. Itu selain itu makan durian tuh sangat bermanfaat. Kenapa? Karena banyak karbohidratnya. Jadi kira-kira 100 gram durian itu bisa mencukupi 20% lebih dari asupan karbohidrat yang kita butuhkan per harinya. Mantap. Kandungan antioksidan durian juga sangat tinggi, sehingga jika dikonsumsi secara benar bisa terhindar dari penyakit berbahaya seperti kanker dan jantung. Aduh, enak banget. Mana masih banyak lagi. Emang kalau di sini berapa sih dijual harganya? Kalau durian yang agak kecil harganya 3.000, tapi kalau yang agak besar 5.000. Hasil panen durian tahun ini di Hajak sangat melimpah. Bahkan masyarakat sengaja membuat lampuk durian di kebun agar tidak kesulitan membawa buah segarnya ke kampung. Harus diaduk-aduk terus kah? Iya. Berapa lama? Ya sampai berwarna coklat. Sama halnya dengan pengolahan dodol, lampuk durian harus terus diaduk di atas nyala api supaya tidak gosong dan menjadi kerak di penggorengan nantinya. Sebentar. Ini dia. Tuh, bener kan? Kalau lagi musim panen durian di sini tuh bisa di mana aja jatuhnya, tapi untungnya tempat kita tuh aman, jadi nggak terlalu deket sama pohon. Ada satu lagi. Lumayan dapat 2. Nih duriannya, aku taruh di pakalu aja ya. Semakin alot ya. Nih aku bantuin. Sebentar lagi matang tuh. Karena bijinya tinggal diambil aja, sudah mulai terpisah dari buah duriannya.
Dan kenapa penting banget dimasak sampai matang? Karena semakin matang, semakin bisa tahan lama lampuknya ya. Akhirnya, setelah lebih dari 2 jam bergantian mengaduk adonan, lampuk durian buatan kami siap dinikmati. Sudah jadi lampuknya, seperti ini nih. Tuh, kenyal-kenyal. Aku boleh cobain nggak? Boleh. Cobain ya. Sedikit. Persis kayak dodol durian pada umumnya, tapi bedanya nggak terlalu kenyal banget. Dan yang bikin menarik adalah biasanya kan dodol durian tuh ada campuran kayak gulanya kah atau apa. Kalau ini yang lebih mantapnya karena nggak ada campuran, jadi ini lebih enak. Mantap. Dengan diolah menjadi lampuk, durian yang melimpah tidak akan terbuang. Selain itu, rasa lampuk tidak kalah dengan durian segar. Harganya pun juga lebih mahal. Lampuk salah satu hasil olahan dari durian. Selain lampuk ada tempoyak juga, terus modernnya ada pancake, ada es krim. Tapi kalau kita mau makan duriannya langsung, ya pasti enak juga. Bahkan masyarakat sini ada yang makan durian pakai nasi, segitu enaknya. Gokil ya. Sengaja duriannya ada beberapa yang saya bawa kampung. Jadi masyarakat sini bisa menikmati yang udah diolah menjadi lampuk. Ada juga yang bisa dijual dengan durian yang langsung kayak begini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beruntung kebun durian ini tidak jauh dari sungai, sehingga durian bisa diangkut dengan ketinting. Mau ke desa dulu, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bapak! Inilah salah satu fungsi utama sungai bagi masyarakat pedalaman. Alam menyediakan, masyarakat memanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Oke, makasih Bapak. Sampai juga di desa bersama harta karun saya. Waktunya saya pulang buat nunggu siapa sih yang mau beli harta karunnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan berlanjut menuju tanah Borneo bagian selatan, tepatnya di Kabupaten Balangan. Di sini tumbuh subur buah-buahan tropis yang nikmat untuk disantap. Masih berkerabat dengan buah durian? Ya, buah pempakin. Pempakin berasal dari genus yang sama dengan durian, yaitu durio. Tak heran jika bentuk keduanya sangat mirip. Pempakin dikenal dengan berbagai nama, lei, tekawai, sekawi, dan durian kuning. Semakin matang buahnya, semakin jingga merona warnanya. Pempakin. Ini dia buah pempakin yang sudah matang, sama seperti durian. Kalau sudah matang dia itu jatuh sendiri terus terbelah bawahnya. Bedanya sama durian ini yang paling kelihatan jelas warna kulitnya. Kalau sudah matang pempakin tuh warnanya kuning cerah. Widih. Isinya orange banget warnanya. Tuh, warnanya bener-bener bagus. Dia kalau dipegang gak selembek durian. Durian kan biasanya langsung hancur. Ini enggak. Rasanya Enak kan? enak. Rasanya manis. Baunya mirip durian tapi nggak semenyengat durian. Jadi mungkin kalau kamu nggak suka durian karena baunya, kamu bisa suka sama pempakin. Nah sekarang saya mau cari yang setengah matang. Jika sedang musim seperti saat ini, masyarakat tidak perlu memanjat pohon untuk mendapatkan buahnya. Cukup mengambil yang jatuh ke tanah saja.
pempakin. Tuh lihat di sekitar saya, semuanya pempakin-pempakin yang sudah kuning. Jadi ini tinggal diambil saja. Tapi karena banyak, jadi saya mau pilih-pilih dulu kualitas terbaik. Dia mau copot nih, paling oke. Ini ya. Buah bernama latin Durio putejensis ini adalah asli Kalimantan. Tidak hanya digemari oleh masyarakat lokal, pempakin telah diekspor ke Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Cara termudah buat tahu pempakin itu udah bisa diambil atau belum, ini nih. Lihat, kalau di ujung bawahnya dia masih ada ekornya, itu berarti dia masih muda sekali. Tapi kalau ekornya udah hilang, set, itu berarti dia udah siap buat diambil. Bang, ini udah habis ya yang bisa diambil? Habis. Sudah habis? Oke. Pempakin yang sudah matang biasanya langsung dimakan, sedangkan yang setengah matang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kudapan. Semua bahan-bahannya untuk buat kue khasnya Banjar udah siap. Namanya amparan tatak, cuma biasanya dari Kalau pisang biasanya ya? kan dari pisang, kalau ini kan dari pempakin. Jadi kita mau coba hari ini pakai pempakin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat amparan tatak, bahan yang dibutuhkan hanya tepung beras, santan, dan gula. Ini yang kelihatan satu lagi bedanya pempakin sama durian adalah ketika kita berusaha memisahkan daging dan bijinya itu lebih gampang tuh. Jadinya bijinya lebih bersih. Berbeda dengan durian, tingkat kolesterol dan alkohol pada pempakin cenderung rendah, sehingga aman untuk dikonsumsi. Setelah adonan pertama dikukus 15 menit, pengukusan kedua dilakukan selama 30 menit sampai adonan keras. Rasanya persis kayak kue pisang, cuma pisangnya tuh emang diganti sama pempakin, jadi yang ngebedain harumnya ya. Harumnya itu kerasa banget, ini nggak pakai pewarna, nggak pakai pengharum apapun, tapi begitu dibuka, swing, harum pempakinnya langsung keluar. Rasanya manis, persis kayak kue pisang, enak.